kuliah yang terakhir, yang ke-14. Soal belum saya masukkan, tapi kemarin ada pembicaraan di tingkat universitas dan fakultas bahwa melihat pengalaman soal yang UTS yang lalu, maka soal ujian akhir semester daring online itu akan dilakukan dengan model analisis, dengan model studi kasus, dengan model pengembangan ya, pemikiran pengembangan, supaya antara mahasiswa satu dan yang lain tidak ada copy paste. Jadi kalau nanti sampai ada yang sama, maka dianggap yang sama itu bekerja sama. Berarti akan dinilai E semua. Karena kita sulit mencari siapa yang jawabannya yang asli, kemudian siapa yang copy, itu sulit. Ya. Jadi kalau sampai ada tulisan yang jawabannya itu sama, baris pertama sama, baris kedua sama, titik komanya sama, berarti ada unsur copy paste. Oke, kemarin sudah saya sampaikan satu file, saya kirim satu file ya, mengenai kebijakan kependudukan di beberapa negara Asia sebagai reference. Dan kali ini saya ingin mendengarkan sekaligus mencermati presentasi saudara, di gantian nanti, saya hanya memberikan pengantar, yang terkait dengan problem dan population policy di negara-negara yang Anda seleksi, yang Anda pilih. Ya. Tiap mahasiswa memilih satu negara, kemudian mengeksplor, menjelaskan secara ringkas mengenai problem kependudukan yang dialami oleh negara yang Anda pilih, dan kebijakan kependudukan apa yang diambil oleh negara itu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dialami. Jadi nanti ada presentasi perwakilan, mungkin tidak semuanya bisa saya mengharapkan nanti presentasi ini bisa disempurnakan, kemudian menjadi sebuah artikel di koran, ya. Karena saya melihat kelas ini cukup potensial, beberapa mahasiswa yang menulis di koran sudah cukup lumayan, ya. Misalnya saya punya nama Mbak Nurrohmah Fitriani misalnya. Kemarin menulis kasus COVID-19 tertinggi di ASEAN, tradisi baju baru sulit ditinggalkan. Kemudian Mas Kansah Ihsan Mahardika kemarin membuat artikel judulnya Peran Teknologi di Era New Normal. Ada lagi yang berbasis demografi, prediksi bonus demografi, yang menulis Mas Armanda Oki Prakoso. Kemudian ada tulisan yang sifatnya leadership, tulisannya Mas Andri Soleh Pamboto ya. Kemudian Mbak Kartika Putri Nandani ya, menulis tentang zone hitam ya, di pelabelan zone hitam di
Surabaya, dan yang terakhir Mbak Putri lagi tentang apa namanya, George Floyd ya, yang kemarin meninggal akibat di apa ya, oleh polisi ya, sebenarnya tidak ada maksud membunuh ya, di kematian George Floyd ya di Amerika. Itu juga saya tulis di Radar Solo ya. Ini coba nama-nama ini tadi ada nggak? Hadir ya? Mbak Nurrohmah Fitriani ada? Halo. Mbak Nurrohmah? Hah? Ada, Pak. Mana? Oh ya, fotonya mana fotonya? Fotonya mana? Kemudian Mbak Mas Kansa Iksan Mahardika. Ada, Pak. Mana? Oh, itu toh Mas Kasian. Terima kasih ya Mas. Kemudian Armanda Oki Prakoso. Halo. Halo. Tidak ada. Kemudian Andri Soleh. Andri Soleh. Oh, ini Mbak Kartika. Ya. Andri Soleh. Hadir, Pak. Mana? Oh, Mas Andri. Oke. Makasih. Tapi sebelumnya saya akan berikan pengantar dulu sebelum diskusi. Saya akan share ini. Bentar. Wah, ini masih ada yang masuk ya ini. 2 orang. Oke. 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 Tampilan saya ini bisa dilihat? Halo? Bisa, Pak. Ya, Pak. Jelas ya? Bisa. Jelas ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, makasih. Jelas. Makasih. Oke. Tolong disimak apa yang ingin saya sampaikan. Ini mengantarkan diskusi siang hari ini tentang problem dan kebijakan kependudukan di sebuah negara atau di negara tertentu ya. Jadi saya kira kita harus tahu dulu mengenai konsep population policy. Minggu yang lalu sudah kita sampaikan bahwa population policy berbeda dengan population wisdom ya. Jadi kalau wisdom itu kebijaksanaan, kalau policy itu kebijakan. Wisdom itu sebetulnya identik dengan penyimpangan karena ada reasoning tertentu yang memang memperkuat untuk melaksanakan wisdom, tapi tetap sebagai penyimpangan meskipun wisdom juga dilakukan oleh beberapa negara atau beberapa kelompok atau beberapa orang. Jadi kebijakan kependudukan itu sangat komprehensif, tidak hanya berorientasi untuk memperbaiki kondisi demografi, angka demografi, misalnya jumlah penduduk, bagaimana merubah jumlah penduduk atau membiarkan jumlah penduduk tetap banyak. Tidak hanya berorientasi mengenai social orientation, meningkatkan pendidikan,
tidak hanya berorientasi mengenai perbaikan ekonomi, tapi kebijakan kependudukan adalah langkah dan program yang membantu tercapainya tujuan ekonomi, sosial, demografi, dan tujuan umum yang lain dengan jalan bisa dua. Jadi merubah dengan power negara atau adaptasi, menyesuaikan. Artinya dia memang menghendaki negara tersebut, katakan 10-20 tahun, itu jumlah penduduknya tetap besar. Ya, kalau superpower menghendaki tetap besar. Sehingga kalau adaptasi berarti negara menyediakan fasilitas bagi mereka yang nanti akan muncul di tahun yang diprediksi atau diproyeksikan. Tapi kalau merubah atau mempengaruhi, maka harus ada upaya-upaya yang real untuk bisa trennya dirubah. Jadi kalau jumlah penduduk pengennya turun, ya harus diturunkan, dan seterusnya. Jadi tentu saja dengan mempengaruhi variabel demografi utama, besar maupun pertumbuhan, serta perubahan dan ciri-ciri demografi. Kita belajar dari di file yang sudah saya kirim. Ya. Misalnya kita belajar dari China yang sampai saat ini memiliki jumlah penduduk yang paling besar di seluruh dunia dengan angka yang cukup fantastis. China memiliki jumlah penduduk 1,398 miliar, menempati peringkat 1, kemudian India 1,391 miliar, peringkat kedua, kemudian Amerika, negara maju di Amerika 329 juta, kemudian yang keempat Indonesia 268 juta, yang kelima Pakistan 216 juta, yang keenam Brasil 209, dan yang ketujuh Jepang 126. Jadi kita ambil contoh Cina, misalnya Cina ya. Jadi Cina itu sejarahnya kan termasuk negara di Asia yang dulu awalnya dia termasuk penganut faham atau mazhab kependudukan yang kita kenal dengan mazhab yang dia melihat bahwa penduduk itu sangat diperlukan untuk bisa mengelola sumber daya alam, sehingga negara tersebut mempunyai kebijakan pro natalis. Jadi tidak mengekang, tidak menghambat pertumbuhan, tapi membiarkan pertumbuhan itu karena mereka sangat membutuhkan penduduk. Karena penduduk yang besar, maka produktivitasnya juga besar. Jadi itulah yang kemudian pada akhirnya penduduk tumbuh tanpa hambatan, dan akhirnya sampai saat ini Cina menempati peringkat yang pertama. Jadi karena pertumbuhan penduduknya pesat, tapi kemudian sekarang dia berbelok arah, ya, melihat bahwa ternyata memang persoalannya cukup rumit mengelola penduduk yang besar itu. Akhirnya dia mengambil kebijakan yang kita kenal dengan satu keluarga, satu anak, ya, atau one child, one family. Jadi itu termasuk namanya kebijakan one child, one family. Ya, karena problemnya adalah R-nya memang tinggi. Tapi sebetulnya ada ini Mbak Alvita terlambat. Oke. Tapi sebetulnya kebijakan kependudukan one child, one family di Cina itu ada satu pengecualian, ya.
Jadi kalau di kota karena memang padat ya, sudah banyak penduduknya, maka one child, one family itu diterapkan secara ketat. Tapi ketika di desa, karena masih luas, maka masih dimungkinkan dia punya anak tidak hanya one child, tapi two child ya. Jadi bisa 2 anak. Bisa 2 anak dengan catatan, yang anak pertama itu adalah perempuan. Saya ulangi. Jadi di desa itu masih dimungkinkan 2 childs, one family, tapi dengan catatan jika anak pertama yang dilahirkan adalah perempuan. Tapi kalau anak yang dilahirkan laki-laki, anak pertama yang dilahirkan laki-laki, maka tetap berlaku one child, one family. Loh, kenapa Pak? Saya baca beberapa artikel di internet bahwa Cina itu memiliki sebuah tradisi yang sangat kuat, yang kemudian tradisi nenek moyang itu tetap dilakukan, tetap dipraktekkan oleh generasi berikutnya, tetap dilaksanakan oleh generasi berikutnya. Jadi tradisi Tiongkok itu dipengaruhi oleh yang namanya Konfusianisme, ya. Konfusianisme, saya ulangi, Konfusianisme. Jadi artinya tradisi di mana peran perempuan itu selalu memiliki posisi yang lebih rendah dibanding peran laki-laki. Jadi supaya wong Jawa, jadi nek rung anak laki-laki mungkin masih terus kan begitu ya. Jadi membedakan antara gender laki-laki dan perempuan. Jadi posisi di Cina itu anak laki-laki itu selalu membawa keberuntungan, selalu membawa kebaikan dalam keluarga. Itulah yang sering disebut dengan inferioritas wanita Tiongkok. Jadi akibat dari kebijakan ini kemudian sebetulnya banyak perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat Tiongkok yang sebetulnya melanggar hak asasi manusia dalam kehidupan sosial maupun kultural. Misalnya ketika dia melihat kelahirannya nanti perempuan, itu ada yang melakukan aborsi, ya, karena memang perempuan nilainya lebih rendah dibanding laki-laki, ya, sehingga terjadi perbedaan jenis kelamin kelahiran dari laki-laki lebih banyak di Cina karena kultur Konfusianisme. Ya. Jadi memang ada dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat kebijakan kependudukan Cina yang membedakan antara gender laki-laki dan perempuan. Kok penduduk ini? Halo, silakan. Ya. Ya, saya lanjutkan. Nah, jadi sampai-sampai Cina itu menggunakan power yang sangat kuat, ya, menggunakan kekuasaan yang sangat kuat untuk bisa mencapai one child, one family. Ya, itu ada semacam, kalau di sini coba Anda perhatikan, apa ini kaitannya kebijakan pendudukan dengan tabel sapu. Jadi Cina akhirnya menggunakan mengimplementasikan saran dari Bernard Berenson, yaitu nomor D besar. Ya. Tapi di sini bukan program insentif, tapi Cina menggunakan sebaliknya, program disinsentif. Jadi kalau insentif itu penghargaan, mereka yang memiliki anak satu itu diberi insentif, tapi sebaliknya yang memiliki anak 2 itu dikasih disinsentif. Jadi semacam biayanya besar, bisa saja nanti sampai penyitaan properti, sampai pada kehilangan pekerjaan. Jadi luar biasa ininya disinsentifnya.
sampai aborsi. Nah, saya pernah baca koran ada sepasang keluarga yang mengambil anak yang kedua tapi tidak memberikan laporan pada pemerintah. Kemudian setelah itu diketahui, ya, sebelum kelahiran akhirnya oleh pemerintah diaborsi, masuk rumah sakit kemudian diaborsi. Jadi begitu banyak penyimpangan-penyimpangan yang memang tidak sesuai dengan hak-hak asasi manusia, yang melanggar hak asasi manusia. Jadi maka kemarin saya punya pertanyaan yang terkait dengan kuis, ya. Jadi jelaskan implementasi dari saran yang diungkapkan oleh Berlesen yang sudah dilaksanakan di Indonesia. Kemarin pertanyaan oleh Mbak Putri, Kartika Putri, tidak dijawab dengan sempurna, ya. Jadi Indonesia sudah melaksanakan program insentif dan disinsentif. Misalnya bagi pegawai negeri yang anaknya lebih dari 2, maka anak yang ketiga itu tidak mendapatkan tunjangan dari pemerintah, misalnya. Kalau di swasta sampai 3, jadi anak yang keempat tidak mendapatkan tunjangan. Kemudian juga misalnya melalui program keluarga bencana sudah jelas. Kemudian melalui pendidikan, ya. Kemudian yang A, kalau yang A itu jelas dilakukan. Yang B itu banyak hambatan, saya kira. Secara moral banyak hambatan. Kemudian yang C, melalui pendidikan kependudukan diberikan kurikulumnya mulai dari SMP sampai perguruan tinggi misalnya. Kemudian perubahan dalam lembaga sosial. Jadi contohnya misalnya usia kawin itu harus minimal sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan tahun 74 misalnya. Juga melalui saluran-saluran dan organisasi politik, termasuk juga usaha-usaha penelitian. Jadi itu gambaran tentang problem dan kebijakan yang kemudian diimplementasikan dalam saran-saran yang sudah disampaikan oleh Bernard Berlesen. Termasuk juga di Singapura, ya. Singapura juga punya kebijakan yang berbeda dengan Cina, termasuk juga di India. Oke, itu pengantar diskusi saya. Silakan siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan problem dan kebijakan kependudukan negara yang Anda pilih, ya. Mungkin Mbak Kartika Putri sudah siap? Mbak Kartika Putri sudah siap? Belum, Pak. Oh, belum? Belum. Yang siap siapa? Oke. Sambil disiapkan, saya akan putar, tadi kan harusnya ada kuliah 7 menit dulu, ya. Ya. Kita dengarkan, ya. Mari kita buka dulu, lupa tadi, dengan membaca basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya putarkan kuliah 7 menit, kemudian nanti Anda beri judul yang tepat. Ya. Oke, ya, sambil mempersiapkan presentasinya.
Suaranya bisa dengarkan? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Bisa? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Tuh. Tidak ada suaranya, Pak. Gak bisa. Suaranya bisa dengar? Halo? Belum bisa, Pak. Belum? Tidak, Pak. Belum. Mungkin Belum, Mbak. Tancapkan. Putus-putus, Pak. Belum. Tadi belum bisa didengarkan ultumnya? Belum, Pak. Belum. Mbak. Bentar. Share screen. Bentar. Kalau ini sebentar. Nih? Udah belum? Belum, Pak. Tuh. Kenapa ya? Belum, Pak. Mungkin belum ditancapkan sound-nya, Pak. Hah? Belum ditancapkan di sound. Mungkin karena Bapak pakai headset kali ya, Pak. Dereng, Pak. Ya. Bentar. Yang aja. Pakai headset, pakai aja dulu. Pakai HP aja ya. Artinya ini saya share aja di HP ya. Bentar. Saya share di HP. Nggih, Pak. Oke, saya share di HP. Sebentar. Udah, di setel. Masih download, Pak. Sudah, Mas? Download sebentar, Pak. Oh ya. Masih download. Ya. Tapi keadaan kita masih seperti ini. Dan ternyata membuat pinter anak yang sudah pinter itu lebih mudah daripada membuat anak yang sudah kadung pinter tapi belum. Hari ini banyak ilmu yang manfaat Allahumma, tapi banyak ilmu yang mubazir. Ilmunya tinggi tapi tidak terasa gunanya begitu. Saya punya teman dokter. Tadi dokter itu kan sudah paling tinggi, atasnya lagi sudah kopiah. Wah, kalau di universitas dia tidak putih karena killer dia, Pak. Tapi kalau pulang itu dimarahi istrinya, itu bisa bodoh mendadak. Ini bebannya Bisa, sudah bisa. Sudah bisa, Mas? Mbak? Lumayan, Pak. Kok lumayan? Kok lumayan? Saya nggak kedengeran banget gitu loh, Pak. Loh, kenapa? Pakai headset dong. Iya, udah, Pak. Berarti yang tepuk tangan ini berpengalaman pada tiga macam. Tapi ini hebat.
dia, tapi di hadapan anaknya mentua nanti itu ada resepnya tertentu. Nah, ini kok terlambat ketawanya. Apa bahasa Indonesianya kurang paham kira-kira. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Dan ada juga orang punya ilmu tapi dia berbuat jahat dengan ilmu. Banyak hakim diadili. Ada jaksa kok dituntut. Ada polisi kok disidik. Lalu ada hansip itu ditangkap. Ada satpam diamankan. Pasti bukan karena ilmu, tapi karena mas'ul itu. Ya, siapa yang bisa menegakkan secara utuh? Halo. Siapa yang bisa mencermati secara utuh? Halo. Halo. Belum selesai menonton, Pak. Oh ya udah, silakan. Silakan diselesaikan dulu. Sudah selesai? Halo. Kultumnya sudah selesai? Mbak Anissa Fitri? Sudah selesai? Mbak Anissa Jauza? Sudah selesai? Halo? Ya.
Oke, terima kasih. Coba saya ingin minta bantuan. Itu siapa itu yang memberikan kultum dan apa isi atau apa judul dan isinya? Jadi who, kemudian what, jadi siapa yang memberi, kemudian apa judulnya, kemudian apa isinya. Halo? Mbak Mas Listia Yoga. Oh, menang Hadir, Mbak Pak. ya, piye Mas? Enggak Mas? Silakan Mas. Siapa yang memberi? Apa judulnya? Apa isinya? Masih download, Pak. Ini sinyalnya di sini. Oh, sinyalnya Bang. Ya udah. Mbak Atala? Prayoga? Mbak Ayunda? Putri? Mbak Anissa ada nggak? Mbak Anissa Fitri? Halo? Mbak Anissa? Mbak Anissa Jauza? Halo? Halo? Mbak Nurul? Hidayati? Mas Rian? Halo? Mas Rian? Oh, yo siapa yang bisa? Ini Mbak Anissa Fitri itu ada nggak ini? Halo, Mbak Anissa Fitri? Halo? Suara saya bisa didengar? Oh, ada yang nyaut ya? Jadi pertanyaannya, siapa yang memberi kultum, apa judulnya yang tepat, dan apa isinya? Ya? Ya? Halo? Mas Lutfian? Mas Lutfian? Saya belum nonton, Pak. Soalnya ini lagi disambi sama yang lain sih. Jadi nggak sempat, cuma bisa nyimak kuliah aja. Ya, yang sudah aja lah. Yang sudah dari sekian peserta, ini ada 76 partisipan yang tadi sudah mendengarkan halo. Masuk ada yang menjawab. Cek, Pak. Yuk. Siapa ini? Pak, coba menjawab, Pak. Ini siapa Pak. ini? Siapa? Ardi Firman, Pak. Ardi Firman. Ardi Firman, dia silakan. Ya. Itu kultum dari Kiai Haji Hashim Muzadi, Pak. 100. Kalau misalnya saya ambil dari kesimpulannya, judulnya itu kayak pertanggungjawaban ilmu, Pak. Terus Terus isinya? isinya itu ambil kesimpulan itu ilmu kalau misalnya nggak benar-benar dimanfaatin ya kayak ilmunya itu percuma, Pak. Karena Indonesia itu ya itu yang sesuai dikatakan oleh Kiai Haji Hashim Muzadi, Indonesia itu tidak kehabisan orang pintar, Pak, tapi kehabisan orang benar atau orang jujur, Pak.
Makasih. Bagus. Ya, bagus. Jadi itu Pak Kiai Haji Hasyim Musyadi yang Ketua PBNU periode sebelumnya yang memberikan tausiah. Nampaknya di situ Pak Din juga ada itu ya. Pak Din Samsudin nampaknya juga ada karena tadi disebut ya. Jadi ada kombinasi ya yang tidak bisa dipisahkan antara ilmu kemudian manfaat dari ilmu sendiri. Jadi kalau kita punya ilmu maka ilmu itu harus bisa bermanfaat terhadap orang lain. Jadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ini yang penting lagi, ini juga sangat esensial kalau Anda sering membaca Al-Quran, bahwa setiap ibadah yang kita lakukan itu harus selalu berorientasi pada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang lain, ya. Jadi itu berarti ada keikhlasan. Jadi 3 pilar ini harus kita jaga. Ketika kita punya ilmu, maka ilmu itu harus dimanfaatkan sehingga orang lain bisa merasakan manfaatnya. Kemudian ketika kita share, menyebar ya atau mendokumentasikan ilmu itu harus selalu berorientasi pada Allah Subhanahu wa taala. Menyebar, menyampaikan ya, bukan karena orang lain ya. Jadi kalau tidak ada orang itu saya tidak menyampaikan, bukan, tapi karena betul-betul ada keikhlasan. Insya Allah kalau 3 hal itu kita betul-betul laksanakan, ya insya Allah kita akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis itu Rasul mengatakan bahwa ketika orang sudah meninggalkan dunia fana, kemudian dia berhadapan nanti dengan Tuhannya, maka semuanya akan terputus kecuali 3 hal yang ini yang harus kita kumpulkan selagi kita masih hidup. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, seperti tadi diungkapkan oleh Pak Hasyim. Kemudian yang kedua adalah anak-anak yang soleh dan solikah yang bisa mendoakan kepada orang tuanya, baik selagi masih hidup maupun sudah meninggal. Kemudian yang ketiga adalah amal jariah. Amal jariah itu amal yang dikumpulkan kemudian disampaikan kepada orang lain, meskipun orang tersebut sudah meninggal tetapi tetap pahalanya mengalir. Jadi kalau kita punya rezeki, kita kemudian memasukkan uang ke dalam kotak infak di masjid, atau kita menyumbang sebagai donatur terhadap orang-orang yang membutuhkan, kemudian infak itu setelah dibuka uangnya dipergunakan untuk membangun sarpras ya, termasuk masjidnya, dan masjidnya masih digunakan untuk sholat, maka masjid itu akan memberikan pahala kepada kita meskipun kita sudah meninggal. Jadi itu roh atau esensi yang diungkapkan oleh Pak Hasyim Musyadi. Oke, terima kasih karena sudah kultum sudah. Kemudian kita lanjutkan presentasi tugas perorangan. Mbak Kartika Putri mana ya, tak golek yuk. Mbak Kartika Putri. Iya, Pak. Ayo. Kamu kan pinter nulis toh? Pinter nulis ya? Halo. Halo. Lainnya? Kalau nggak salah kemarin kan sudah saya sampaikan ya di WA itu ya, sudah saya sampaikan
Di samping saya nge-share file tentang kebijakan kependudukan di negara-negara Asia, tapi saya juga menyampaikan bahwa kuliah terakhir ini kita isi dengan presentasi tugas per mahasiswa, di mana satu mahasiswa mempresentasikan satu negara yang dipilih, kemudian explore ya negara tersebut mengenai problem dan kebijakan kependudukan. Saya kira sudah sudah ini. Nah, jadi ini kita sekarang sampai pada acara yang ketiga, presentasi sampel. Nah, sampel itu hanya beberapa aja. Ya, yang sudah siap siapa? Mas Rian Jakarya. Iya Mas. Mas Rian. Yang siap, Pak. Weh, turun Mas. Ya. Menulis, Pak. Mbak Alvita. Sudah siap? Ayo, kisah lagi Mas, baru connect ya. Yoga Vida ya. Iya, Pak, benar. Jadi saya punya cita-cita tugas ini nanti menjadi sebuah artikel di koran. Dan saya yakin itu bisa. Nanti bisa disempurnakan dengan menggunakan referen dari beberapa sumber, dari internet, dari buku untuk memberikan semacam bumbu ya, supaya aromanya lebih bagus ya. Jadi yang jelas saudara-saudara yang sudah nulis di koran ini, Anda tidak usah khawatir, nilainya tetap A ya, tapi tetap harus ikut ujian. Syaratnya harus tetap ikut ujian, ikut kuliah, ikut proses pembelajaran. Jadi nanti nama-nama yang mungkin belum terliput silakan WA pada saya, yang sudah ada di saya antara lain Mbak Nurrohmah Fitriani, Mas Kansa Ehsan Martika, Armanda Oki, Andri Soleh, kemudian Mbak Kartika Putri. Nah, nanti kalau ada nama lain yang belum masuk, silakan disampaikan ke WA saya, termasuk tulisannya ya, artikelnya di potret, kemudian di send ke WA saya. Ini Mbak Nurrohmah Fitriani mana? Hadir, Pak. Ayo, fotomu di fotomu. Mana fotonya? Sing dia mengerti. Nah. Yang mana Mbak Nurrohmah itu yang mana? Baik, Pak. Hah? Fotonya mana fotonya? Orangnya mana? Sudah siap belum? Halo? Belum, Pak. Belum? Kapan siapnya? Kapan siapnya, Mbak? Kapan siapnya? Oke, belum ya? Atau kamu saya minta untuk menceritakan secara singkat bagaimana kamu bisa menulis tentang kemarin judulnya kasus COVID-19 tertinggi di ASEAN. Nah, Anda ceritakan resepnya, Mbak Nurrohmah. Singkat, apa yang Anda alami, apa yang Anda jalankan waktu itu sampai Anda kemudian bisa mempublish ya tulisan itu di koran, Mbak Nur. Iya, Pak. Pertamanya itu melihat di TV-TV, mal-mal itu masih pada buka diam-diam gitu, Pak. Walaupun udah dicegah nggak boleh buka, tapi tetap buka gitu loh, Pak.
Padahal udah kasus COVID-19 di Indonesia sendiri kan udah termasuk tinggi gitu. Gitu, Pak. Terus sampai menjadi tulisan itu gimana? Sampai bisa menjadi tulisan. Ya, Ceritain lah. Biar komplit. bisa menjadi tulisan itu karena awalnya tuh ya pengen nge-share aja gitu Pak ke teman-teman bahwa apa sih kayak tradisi baju lebaran itu emang susah gitu ditinggalin walaupun dengan kasus pandemi yang lagi meningkat seperti sekarang. Seperti itu Pak. Kemudian setelah tulisan itu dimuat, apa reaksi Anda? Reaksi saya ya semoga apa ya Pak? Yang Anda rasakan, saya nggak ngerasakan. Ya bangga sih Pak bisa menulis dan bisa nge-share ke teman-teman supaya teman-teman mendapatkan pengetahuan baru gitu. Ya, makasih. Mas Kansa, coba pengalaman menulis. Mas Kansa, Ihsan Mahardika, mana ini? Halo? Ya, Ada nggak? Ada. Silakan Mas. Awalnya itu kan saya lihat dari lingkungan sekitar yang rata-rata menggunakan teknologi di kehidupan sehari-hari. Karena COVID ini kan rata-rata orang yang sudah tua pun dituntut untuk belajar tentang teknologi. Makanya saya menulis tentang itu, Pak. Ya, jadi karena mengobservasi lingkungan di sekitar Anda ya? Ya, oke. Mas Armanda. Halo. Tidak ada? Mas Armanda tidak ada? Mbak Kartika? Mbak Kartika Putri? Coba share pengalaman menulis. Oh. Halo. 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 Tidak ada. Mas Andri? Andri Ya, Soleh. Pak. Ya, Pak. Share pengalaman menulis. Pengalaman yaitu sebenarnya itu yang nulis saya sama Mas Dodi, Pak. Yang Ya, terus. tadi Mas Ya. Dodi belum dijawab, belum disebut. Ya. Pertama kan lihat dari TV-TV sama sosial media itu banyak hashtag tentang Indonesia terserah gitu loh, Pak. Kan pemerintah sudah kewalahan akan kesadaran masyarakat mengabaikan social distancing itu loh, Pak. Kemudian saya dan Mas Dodi berinisiatif membuat artikel itu dan di-share ke Pasundan Express agar teman-teman mengetahui gimana ya Pak ya, pentingnya mematuhi social distancing itu Pak. Udah Pak. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menulis sampai selesai kemudian dikirim? Itu sekitar 3 harian Pak itu Pak. Masih diedit juga. 3 hari ya. Ya, makasih. Ya, Coba Pak Kartika Putri, share pengalaman menulis. Anda sudah menulis 2 kali ya? Iya Pak. Ya, silakan di-share. Sebelumnya itu saya menulis memang gara-gara kasus yang lagi heboh gitu ya Pak. Saya lihat di sosial media, terus ya saya mencoba menulis itu untuk yang materi COVID. Zona hitam itu kan sebenarnya juga heboh di keluarga saya kan. Ya jadi saya kayak sebenarnya ada nggak sih zona hitam yang benar-benar zona hitam itu Pak. Terus akhirnya saya
cari tahu, baca-baca, terus akhirnya saya menulis itu. Gimana perasaan Anda setelah tahu bahwa tulisan Anda dimuat? Ada pengalaman pertama? Ya, semoga masyarakat lebih Tidak, perasaan Anda? Perasaan Anda ketika tulisan dimuat? Apa yang Anda? Senang Pak bisa berbagi ilmu baru, pengetahuan baru yang sebelumnya belum diketahui oleh masyarakat atau kayak ramai. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tulisan Anda? Sekitar 4-3 hari. 4-3 hari. Oke. Oke, makasih. Tadi siapa yang belum menyampaikan pengalaman menulis yang belum saya sebut? Silakan. Yang belum saya sebut, silakan. Tadi sudah pernah menulis, belum saya sebut. Saya Pak Dodi. Ya, Mas Dodi, silakan. Ya, sebenarnya saya sendiri sudah menulis 2 kali, Pak. Yang pertama itu yang sektor pariwisata pasca pandemi, sama yang itu Indonesia Terserah. Nah, itu sama sih Pak, seperti apa yang dibilang Mas Andri tadi, melihat banyaknya hashtag Indonesia Terserah dan terus kemudian dokter banyak yang sudah kewalahan dan juga para tenaga medis dan para relawan itu juga kewalahan. Jadi saya berinisiatif dengan Mas Andri untuk membuat artikel tersebut, Pak. Itu bagaimana bentuk kerjasamanya kalau satu tulisan 2 orang? Ya, kami berdua menulis gitu, Pak. Terus nanti dari kedua tulisan kami itu digabung, terus diedit-edit supaya bahasanya bisa lebih baik dan mudah dimengerti gitu, Pak. Oke, terima kasih atas sharing pengalaman menulis kalian dan bisa masuk koran. Dan alhamdulillah ini juga kemarin Fakultas Geografi mengadakan pelatihan tentang materi geografi secara online pada guru-guru SMA seluruh Indonesia, diikuti oleh 100 guru, ya. Kemudian salah satu hasilnya adalah ini buku, ya, kita sudah masuk cetak. Buku itu adalah berisi tulisan guru geografi, kajian geografi selama masa pandemik yang dimuat di Quran. Ada sekitar 29 artikel yang dimuat di Quran, kemudian kita bukukan. Nanti sebentar lagi akan terbit setebal 266 halaman. Jadi saya juga minta pada saudara-saudara yang itu bisa saja tulisannya kalau nanti kalau sampai 25 tulisan bisa dibuat buku, ya. Kita masukkan di penerbit atau percetakan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di 266 itu nyetak 200 lembar, 200 eksemplar. Itu kemarin nanti dananya habisnya untuk cetak itu sekitar 5,7 juta. Nah, nanti kita bebankan pada guru-guru. Kita bagi aja lah. Bagi sehingga semuanya bisa menanggung dananya. Kalau saya sarankan silakan dilanjutkan menulis nanti sampai 25 artikel dan kita terbitkan. Jadi ada satu kenang-kenangan yang sangat monumental dari masalah geografi. Mungkin bisa digabung semester 4 dan 6 atau mungkin semester 8. Nah, siapa yang menjadi koordinator? Silakan. Kalau yang guru-guru ini yang koordinatornya saya sampai nanti terbit sampai membagikan kepada yang bersangkutan itu saya. Oke, ada yang lain pengalaman menulis yang belum saya sebut? Silakan. Nah, kalau sudah semuanya, monggo ini dicobalah.
Yang tugas ini nanti bisa dipublish, bisa disubmit di koran, ya. Saya kira koran yang dalam tanda petik yang masih mempunyai kesempatan yang banyak itu ya Pasundan Express ya. Kalau yang lain ya bisa dicoba. Cuma kalau yang bukan online itu saya kira harus menunggu ya, harus menunggu. Kecuali kalau memang sudah, misalnya seperti saya punya kolom yang namanya kolom taklim, ya Jumat 2 minggu sekali itu ketika menulis masih diterima karena memang sudah kolumnis di kolom taklim yang tiap hari Jumat 2 minggu sekali ya, itu sudah pasti. Tapi kalau bukan kolumnis itu biasanya memang harus diseleksi secara ketat, dan koran-koran yang bukan online itu ketika tulisan kita tidak dimuat ya tidak diberitahu ya. Jadi kita biasanya menunggu katakan 1 minggu. Kalau 1 minggu kok sudah tidak dimuat ya berarti memang tidak dimuat. Dan biasanya juga tidak dikembalikan ya. Karena memang etikanya seperti itu. Nah, ini harapan saya, ini sudah 77 partisipan. Harapan saya tugas ini itu bisa menjadi bahan untuk menulis di media massa. Jadi agak berbasis geografi ya. Jadi kalau kemarin saya mengikuti webinar rapat kerja ahli geografi seluruh Indonesia, ada satu pernyataan dari Pak Profesor Suratman Moro bahwa ketika kita menulis dengan basis geografi itu ada pencirinya atau penciri ilmu geografi, itu ada 6. Jadi tulisan yang mencirikan di situ geografi itu, 1, geografi itu bersifat interdisipliner. Dan yang kedua, spasial, kajiannya ke ruangan. Distribusi spasial misalnya. Dan yang ketiga, studi area. Yang keempat, manusia dan lingkungan. Yang kelima adalah earth science. Dan yang keenam adalah dinamika temporal siklis. Ya. Siklis itu siklus ya. Itu ciri-ciri tulisan geografi. Ya, ini sudah 78 partisipan. Ya, silakan. Gantian yang ngomong tentang problem dan kebijakan kependudukan di negara yang Anda pilih. Ada enggak? Halo? Halo? Oh, ada. Oke. Saya kira nanti bisa tugas ini bisa diselesaikan. Silakan Anda pilih satu negara, boleh Tiongkok, boleh India, boleh Indonesia, boleh Jepang, boleh Pakistan, ya, boleh Brasil, ya, yang singkat saja. Nah, sekarang saatnya masuk ke kuis. Masih mendengarkan saya? Iya, Pak. Masih, Pak. Masih? Ya. Dicatat ya, kuisnya ya. Jadi, kemarin waktu kuis yang kemarin ternyata yang menjawab hanya 1. Jadi saya hanya mengeluarkan 30.000 saja. Ya.
Jadi jawabnya betul, ya kurang sempurna tidak apa-apa. Harapan saya yang merespon kuis banyak, kemudian nanti saya pilih 4, yang 4 itu akan yang mendapatkan hadiah. Jadi kalau saya kuliah ada kuis, setiap kali kuliah, seminggu kuliah mengeluarkan 120.000. Jadi kalau sebulan 120 kali 4, itu kalau Anda respon. Ya. Jadi kemarin yang merespon cuma, kalau nggak salah Mbak Kartika Putri, kalau nggak salah, yang dapat. Kalau saya 2 mata kuliah dengan tenaga kerja dan mobilitas, berarti saya mengeluarkan setiap minggu, kalau direspon semua, setiap minggu 240.000. Nah, jadi lumayan bisa untuk beli pulsa ya. Oke, sudah siap mencatatnya? Alatnya sudah disiapkan? Halo? Iya, sudah, Pak. Mas, sudah disiapkan? Ya. Kuisnya yang pertama. Ya, jawabnya bisa tidak harus sama plek ya. Kuis yang pertama, siapa nama pemberi kuliah 7 menit? Apa judul yang paling tepat dari kuliah 7 menit itu? Kemudian yang ketiga, jelaskan isinya secara sistematis dari kuliah 7 menit itu. Itu kuis yang pertama. Dan kuis yang kedua, akibat kebijakan kependudukan yang diambil oleh Cina. Akibat kebijakan kependudukan yang diambil oleh Cina, terutama akibat negatifnya, apa yang dirasakan oleh perempuan Cina? Apa yang dirasakan oleh perempuan Cina akibat kebijakan kependudukan one child, one family. One child, one family. Kuis yang ketiga atau yang terakhir? Kenapa distribusi jumlah penduduk di dunia ini atau distribusi secara spasial di dunia ini tidak merata? Misalnya Cina, India jumlahnya besar. Sementara Australia, Singapura, dan negara-negara di Eropa jumlahnya relatif kecil. Jelaskan fenomena penyebaran jumlah penduduk yang tidak merata secara spasial. Oke, jadi ada 3 kuis, ya. Ada 3 kuis. Silahkan dijawab, ya. Silahkan dijawab. Kalau nanti sampai jam 3 kurang seperempat ya. Kalau sampai jam 3 kurang seperempat sudah ada jawabannya, ya langsung aja dipresentasikan. Saya tunggu sampai jam 3 kurang seperempat. Gitu ya. Silakan dimanfaatkan secara baik-baik dan hanya 4 terbaik yang akan saya beri apresiasi.
Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi jawaban itu masih saya tunggu nanti sampai jam 10 malam, ya, jam 22. Silakan nanti dikirim ke WA saya, kan saya pilih 4 terbaik. Tapi perlu saya sampaikan bahwa kalau nomor 1 itu saya kira nanti tiap-tiap mahasiswa akan punya jawaban yang beda-beda meskipun substansinya sama ya. Kalimatnya mungkin bisa beda. Dan yang nomor 2 itu coba nanti Anda buka di internet ya. Anda search ya tentang Cina. Dan yang ketiga itu sebetulnya sudah saya tulis di Pasundan Express ya beberapa minggu yang lalu ya. Tolong nanti bisa dicari itu di sumber itu, dibuka ya di webnya tentang penyebaran penduduk dunia secara spasial. Coba saya ingin satu dulu, silakan. Monggo. Nomor 1. 2 orang. Pesertanya 67. Ayo. Ada. Ada? Ya, ya udah. Saya tunggu nanti sampai jam 10 malam. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri kuliah online siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.